Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, yaitu Lola Aprilia dan teman saya Firdaus, Husnul Khotimah, serta Nadia Yunianti akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Jenis-jenis media pembelajaran. Baik, langsung saja ke videonya. Yang pertama itu adalah media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema, sehingga terjadi proses belajar mengajar. Pesan yang ingin disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang hanya dapat didengar, baik verbal dalam bentuk kata-kata lisan maupun non-verbal. Lalu, fungsi media audio itu apa sih? Fungsinya yaitu untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Lalu, media audio juga memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, pemusatan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian. Yang kedua, mengikuti pengarahan. Ketiga, digunakan untuk melatih daya analisis siswa dari apa yang mereka dengar. Lalu yang keempat, perolehan arti dari suatu konteks. 5. Memisahkan kata atau informasi yang relevan dan yang tidak relevan. Serta yang terakhir, yang keenam, yaitu mengingat dan mengemukakan kembali ide atau bagian-bagian dari cerita yang mereka dengar. Lalu selanjutnya, yang kedua yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu media visual. Media visual adalah media yang menggunakan indera penglihatan sebagai perantara atau penyampaian isi media. Media visual terbagi menjadi dua, yaitu media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Media 2 dimensi adalah media yang hanya memiliki ukuran dimensional, panjang dan lebar, atau media yang hanya dapat dilihat dalam bidang datar. Media 3 dimensi adalah media yang penyajiannya tidak dapat dilihat saja, namun juga bisa disentuh secara nyata. Contohnya, globe, peta timbul, maket, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Berikut contoh media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Yang pertama itu ada poster sebagai contoh media visual 2 dimensi, dan yang kedua ini adalah maket sebagai contoh media visual 3 dimensi. Karakteristik media visual. Yang pertama, gambar atau foto. Gambar merupakan media visual yang penting dan mudah didapat. Penting sebab ia dapat menggantikan kata verbal yang konkret, yang abstrak, dan mengatasi pengamatan. Foto merupakan gambar hasil pemotretan atau fotografi. Yang kedua, sketsa. Sketsa yaitu gambar sederhana atau draft kasar yang melukis bagian atau bagian pokok dari suatu gambar. Yang ketiga, diagram. Diagram yaitu gambar sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis atau garis simbol. Fungsi media visual secara umum berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima. Pesan-pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol visual serta untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika tidak direalisasikan. Media audiovisual adalah seperangkat media yang secara serentak dapat menampilkan gambar dan suara dalam waktu yang bersamaan, yang berisi pesan-pesan pembelajaran. Media audiovisual terdiri dari 1. Media audiovisual dalam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, contohnya sound slide, film, bingkai suara. 2. Media audiovisual gerak ialah media yang menampilkan dan gambar bergerak, contohnya seperti film, televisi, dan lain-lain. Fungsi media audiovisual dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dalam berbagai bidang sekaligus konsep bagi setiap orang. Selain itu juga bisa penyampaian nilai-nilai pendidikan, sehingga nilai-nilai pendidikan mampu membantu untuk berpikir kritis. Media audiovisual bisa dicapai secara lebih efisien karena penyampaian materi atau informasi dapat dilakukan dengan biaya, tenaga, dan juga waktu yang singkat. Multimedia adalah pengguna teknologi komputer untuk mengolah dan menyajikan serta menggabungkan
type, file teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu, dan koneksi sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Secara umum multimedia dapat diartikan sebagai suatu sarana atau media melalui penggunaan komputer dalam menggabungkan dan menyajikan suara, teks, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan koneksi, sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Karakteristik multimedia ada 3. Yang pertama, memiliki dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur video dan visual. 2. Bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri dalam pengertian pemberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Fungsi multimedia. Dalam pendidikan, multimedia digunakan untuk memproduksi pelatihan berbasis komputer dan buku referensi seperti ensiklopedia yang memungkinkan pengguna melalui serangkaian modul presentase, teks tentang topik tertentu, dan gambar yang terkait dalam berbagai format informasi.